teman-teman, kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum ilmu ukur tanah pada semester ini. Sebelum melakukan pengukuran, kami telah menerima soal mengenai wilayah yang akan kami ukur dan melakukan prasurvei untuk menandai titik-titik penembakan. Soal yang kami dapatkan merupakan poligon tertutup, di mana ini adalah metode pengukuran kerangka dasar pemetaan yang dimulai dari titik awal hingga titik akhir yang akan kembali lagi pada titik awal. Prasurvei kami lakukan 1 hari sebelum dilakukannya demo alat dan praktikum. Kami menandai beberapa titik dengan menggunakan pilok, solasi, ataupun paku, tergantung pada kondisi jalan yang ada. Tidak lupa, kita juga mengukur antar titik agar jarak tidak terlalu jauh guna mempermudah penembakan. Pada hari selanjutnya, kami mempelajari cara menggunakan alat dan cara mengisi data lapangan melalui demo alat yang dijelaskan oleh dosen kami. Karena biasanya ada ketinggian batu lokal, ada ketinggian real. Nah, kalau di kita terserah. Artinya kalau di Google Earth itu juga bisa tuh kita nulis titik. Sekarang coba buka Google Earth. Itu kelihatan ketinggian. Adapun alat yang digunakan untuk praktikum ilmu ukur tanah antara lain, yang pertama ada theodolite. Theodolite merupakan alat ukur optik yang dirancang khusus untuk menentukan arah serta mengukur sudut, baik pada bidang horizontal maupun vertikal. Theodolite biasa digunakan untuk menentukan orientasi atau azimut antara 2 titik di permukaan tanah. Juga digunakan untuk menentukan kemiringan tinggi objek. Adapun bagian-bagian theodolite yang perlu diketahui: 1. Pengarah kasar atau biasa yang disebut dengan visir. 2. Klem pengunci vertikal. 3. Pergerakan halus vertikal. 4. Tempat baterai. 5. Klem pengunci lingkar horizontal. 6. Penggerak halus lingkaran horizontal. 7. Skrup pengatur nivo. 8. Handle. 9. Pengatur fokus lensa okuler. 10. Nivo tabung. 11. Display dan papan tombol. 12. Nivo kotak. 13. Plat dasar. 14. Lensa verticalizing. 15. Klem pengatur fokus. Kedua ada waterpass. Waterpass merupakan alat survei yang dirancang khusus untuk mengukur sudut horizontal, menentukan selisih elevasi, serta menghitung jarak optis antara 2 titik atau lebih yang posisinya saling berdekatan. Cara kerja alat ini mengandalkan garis bidik atau sumbu teropong yang telah disetel dalam posisi horizontal sempurna. Adapun bagian-bagian waterpass yang perlu diketahui: pertama, loop. Kedua, teropong. Ketiga, tombol fokus. 4. Penahan sinar. 5.
5 piring horizontal, 6 skrup level, 7 alas, 8 unting-unting, kait, dan rantai. Yang ketiga meteran, yang keempat statip, yang kelima bak ukur, keenam bandul, ketujuh patok ukur yakni paku atau lakban, yang ke-8 ada alat tulis, yang ke-9 payung, ke-10 kompas, dan yang terakhir adalah helm proyek dan rompi safety. Setelah mengetahui alat yang dibutuhkan dan memahami cara menggunakan alat, baik menggunakan theodolite maupun waterpass, kami langsung lanjut melaksanakan praktikum dimulai dari titik P0. Siapkan lembar pencatatan berikut, dan kita siap memulai praktikum. Pertama-tama, kita akan mendirikan statip pada titik yang sudah ditandai. Putar skrup penyetel pada kaki statip dan atur ketinggiannya setinggi dagu. Bentangkan kaki statip dan atur hingga sekiranya statip terlihat datar. Paskan titik patok dengan lubang tengah kepala statip. Setelah dirasa cukup, selanjutnya keluarkan theodolite dari tasnya. Jangan lupa untuk mengisi baterai theodolite terlebih dahulu. Kemudian, pasangkan pada kepala statip dan kencangkan skrup agar theodolite tidak terjatuh saat digunakan. Selanjutnya, cek centering alat terhadap titik patok pada teleskop centering theodolite. Jika belum centering, dilakukan pergeseran statip sedikit demi sedikit hingga centering. Jika sudah, kita akan menyetel gelembung pada nivå kotak dan nivå tabung untuk memastikan alat dalam keadaan datar saat digunakan. Setelah gelembung pada nivå kotak dan nivå tabung centering, nyalakan theodolite dan posisikan lensa pada sudut vertikal 90 derajat 0 menit 0 detik. Jika sudah, kencangkan skrup pengunci vertikal. Arahkan sudut horizontal pada theodolite ke arah utara dengan bantuan kompas. Jika sudah berada pada arah utara, kunci skrup horizontal dan tekan set 0. Kemudian, longgarkan kembali skrup horizontal dan putar alat ke arah titik P terakhir yang sudah ditandai.
Titik primer kami sebanyak 32, jadi kami tembak ke arah titik P32. Jangan lupa siapkan bak ukur pada titik P32 dan baca serta catat derajat, menit, detik, dan bacaan benang pada theodolite. Jangan lupa juga untuk mengukur tinggi alat dengan meteran dan catat pada kertas. Setelah itu, lanjut untuk pencatatan sudut luar biasa. Longgarkan terlebih dahulu skrup vertikal, lalu putar lensa 180 derajat untuk mencapai sudut vertikal 270 derajat, 0 menit 0 detik. Dan kencangkan kembali skrup. Longgarkan juga skrup horizontal dan arahkan kembali lensa pada titik P32. Jangan lupa kencangkan kembali. Lalu, baca benang sembari catat pembacaan benang dan sudut horizontalnya. Penembakan alat ke titik P32 selesai. Sekarang lanjut pada penembakan pada titik setelah titik P0, yaitu P1. Lakukan dengan langkah yang sama persis seperti penembakan ke titik P32. Dimulai dari sudut biasa dan luar biasa. Setelah penembakan sudut sebelum dan sesudah selesai, selanjutnya lanjut penembakan detail yang berada di sekitar titik P0. Bisa menembak pada pohon, bangunan, tiang, atau benda-benda yang tidak akan berpindah tempat. Jangan lupa untuk dicatat kembali. Pengukuran dengan theodolite selesai. Lepas theodolite dari kepala statip. Lepaskan baterainya juga, dan simpan kembali theodolite ke dalam tasnya. Pengukuran selanjutnya masih pada titik P0 dengan menggunakan water pass. Water pass berfungsi untuk mengetahui perbedaan elevasi. Pengukuran water pass dilakukan secara tegak lurus dari titik nolnya pada sudut horizontal di angka 90 derajat atau 270 derajat. Banyak titik yang ditembak menyesuaikan pada berapa banyak perbedaan elevasi yang ada. Pada pencatatan tidak hanya dituliskan bacaan benang saja, tetapi juga digambar seperti apa kondisi elevasi titik yang akan ditembak. Kemudian untuk titik selanjutnya, yaitu titik P1, sama halnya dengan titik P0, tepatkan statip dan alat tepat pada titik patoknya dan sesuaikan hingga pas. Hal yang berbeda dari titik sebelumnya adalah kita tidak menembak titik utara lagi untuk set 0, akan tetapi menembak pada titik sebelumnya, yaitu P0 untuk set 0, dan langkah selanjutnya masih sama dengan pengukuran di titik P0, dari pemasangan alat, penempatan titik patok, pengukuran ketinggian, pembacaan benang hingga pencatatannya. Baik untuk theodolite maupun water pass. Ulangi terus langkah tersebut hingga semua titik selesai diukur dan kembali pada titik P0. Setelah seluruh titik primer selesai diukur, selanjutnya kami akan mengukur titik sekunder untuk mengetahui kontur bagian tengah lahan, yang merupakan proses pemetaan detail dilakukan setelah kerangka dasar horizontal dan vertikal ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran 3 dimensi yang mendetail, terutama elevasi dan perubahan kemiringan di area interior lahan,
yang tidak terjangkau maksimal oleh pengukuran batas saja. Dan juga dapat digunakan untuk mengukur medan yang sulit dijangkau karena terhalang bangunan atau pohon dengan memanfaatkan teknik tachymetry. Pengukuran titik sekunder dimulai dari titik primer yang paling dekat dengan titik S1 dan diakhiri dengan titik primer yang paling dekat dengan titik sekunder terakhir. Di sini, kami pada titik S6. Langkah-langkah menembak masih sama dengan pengukuran primer, namun tanpa